Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari, NIM 1905101125 bersama dua rekan saya yaitu Nurjana dengan NIM 1905101122 dan Ardinel Apriliando dengan NIM 19051125 akan menjelaskan tentang analisis sengketa batas wilayah Laut Peru dan Chili. Pertama, kami akan menjelaskan tentang kronologi sengketa wilayah Laut Peru dan Chili yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ardinel Apriliando. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardinel Apriliando, NIM 1905101123. Di sini saya akan menjelaskan kronologi sengketa wilayah Laut Peru versus Chili. Sengketa antara Peru dengan Chili dimulai sejak kedua negara menjadi bertetangga setelah Bolivia menyerahkan wilayah pesisirnya kepada Chili, yang merupakan akibat dari adanya Perang Pasifik. Dalam Perjanjian Ancon 1883, Peru diharuskan pula untuk menyerahkan kepemilikan atas provinsi pesisir Tarapacá kepada Chili selama 10 tahun, yang diikuti oleh plebissit untuk menentukan apakah Tarapacá menjadi permanen masuk wilayah Chili atau terus menjadi wilayah Peru. Pada tanggal 3 Juni 1929, perwakilan dari Peru dan Chili menandatangani Perjanjian 5 dan protokol tambahan. Perjanjian ini menyelesaikan kasus tentang Tacna dan Arica, di mana Tacna kembali ke Peru sedangkan Arica tetap menjadi bagian dari Chili. Selain itu, dalam perjanjian tersebut, pemerintah Chili sepakat untuk memberikan Peru dermaga, kantor bea cukai, dan stasiun kereta api di Teluk Arica serta membayar ganti rugi tunai kepada Peru. Sementara garis pemisah antara Peru dan Chili harus dimulai dari titik pantai yang diberi nama Concordia, yang berada pada 10 km di sebelah utara jembatan sungai Liuta, terus ke arah timur sejajar dengan garis bagian Chili dari Arica. Peru menerima kembali provinsi Tacna pada tanggal 28 Agustus 1929 sebelum proses demarkasi dimulai. Pada tahun 1947, kedua belah negara mengklaim secara sepihak hak maritim sebesar 200 mil sepanjang pantai mereka. Presiden Chili mengeluarkan pernyataan klaim negaranya pada tanggal 23 Juni 1947 yang kemudian disusul oleh Peru melalui keputusan Mahkamah Agung nomor 781 pada 1 Agustus 1947. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya klaim dari proklamasi Amerika Serikat yang memberikan pernyataan klaim atas landasan kontinental dan menyatakan negara menguasai sumber daya dari lapisan tanah dan dasar laut di bawahnya. Akan tetapi, perikanan dan sumber daya air tetap tunduk pada peraturan yurisdiksi. Masing-masing negara juga telah mendatangani berbagai perjanjian, di antaranya Deklarasi Santiago tentang zona maritim yang ditandatangani oleh Peru, Chili, Ekuador. Masing-masing negara sepakat bahwa zona maritim yang mereka miliki tidak kurang dari 200 mil lebar di sepanjang pantai masing-masing negara. Yang B, Perjanjian zona batas maritim khususnya yang ditandatangani oleh Peru, Chili, dan Ekuador bertempat di Lima pada tanggal 4 Desember 1954. Ketiga negara sepakat adanya batas zona maritim khusus 10 mil, di mana luas pada setiap sisi paralel lintang berbentuk batas maritim antara masing-masing negara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang penyelesaian oleh Mahkamah Internasional yang akan dijelaskan oleh Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 1905101122. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa batas wilayah Laut Peru versus Chili. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Mahkamah Internasional merupakan lembaga peradilan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadili sengketa internasional yang melibatkan negara.
Sengketa internasional dibedakan menjadi dua, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Yang pertama, sengketa hukum merupakan sengketa yang tuntutannya berlandaskan perjanjian internasional atau yang telah diakui dalam hukum internasional. Sedangkan yang kedua yaitu sengketa politik merupakan sengketa yang tuntutannya tidak didasarkan atas pertimbangan hukum melainkan atas politik atau kepentingan lain dari suatu negara. Dalam kasus sengketa batas laut antara Peru versus Chili, kedua belah pihak telah melakukan berbagai langkah perjanjian damai di antaranya melalui Perjanjian Lima dan Deklarasi Santiago. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui kedua jalur tersebut belum menemukan titik yang dirasakan adil oleh kedua belah pihak. Para pihak juga tidak memiliki penafsiran yang sama terhadap perjanjian yang telah mereka buat. Selain itu, Peru dan Chili beberapa kali terlibat perselisihan berkaitan dengan klaim sepihak mengenai batas wilayah. Kedua negara juga telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Akan tetapi, hal tersebut belum berhasil. Akhirnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk membawa kasus sengketa batas wilayah lautnya ke Mahkamah Internasional. Hal ini penting dilakukan karena Mahkamah Internasional hanya dapat mengadili kasus jika kedua belah pihak harus sama-sama sepakat membawa kasusnya ke Mahkamah Internasional. Dan jika terdapat salah satu pihak yang tidak sepakat, maka dapat mengajukan ke Mahkamah Internasional tetapi dalam bentuk yang meminta advisory opinion. Awal mula penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional ialah pada tanggal 28 Juli 2007. Pemerintah Peru mengajukan penyelesaian sengketa batas wilayahnya ke Mahkamah Internasional dan Chili juga menyatakan bahwa hal tersebut telah dikomunikasikan dengan pihaknya. Kemudian Peru secara resmi melakukan pengajuan aplikasi ke Mahkamah Internasional pada tanggal 16 Januari 2008. Peru mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional untuk menentukan batas zona maritim antara kedua negara berdasarkan hukum internasional tanpa titik koordinasi geografis. Dalam putusan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa yang pertama, titik awal dari batas maritim tunggal delimitasi wilayah maritim masing-masing antara Republik Peru dan Republik Chili adalah persimpangan paralel lintang lewat melalui boundary marker nomor 1 dengan garis air rendah. Yang kedua, segmen awal dari batas laut tunggal mengikuti paralel lintang melewati penanda batas nomor 1 ke arah barat. Yang ketiga, segmen awal ini berjalan sampai ke titik A yang berada pada jarak 80 mili laut dari titik awal dari batas maritim tunggal. Yang keempat, dari poin A, batas maritim tunggal akan terus ke selatan barat sepanjang garis berjarak sama dari pantai Republik Peru dan Republik Chili. Yang diukur dari titik itu sampai persimpangan pada titik B dengan batas 200 mili laut diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial Republik Chili diukur. Dari titik B, batas maritim tunggal akan terus ke selatan sepanjang batas hingga mencapai titik persimpangan yaitu titik C. Dari batas 200 mili, laut diukur dari garis pangkal di mana laut teritorial Republik Peru dan Republik Chili masing-masing diukur. Yang kelima, untuk alasan yang diberikan dalam ayat 189 dari pengadilan ini tidak perlu untuk memutuskan pengajuan final kedua Republik Peru. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa sengketa wilayah Peru dan Chili. Dalam kaidah hukum internasional dewasa, dikenal prinsip universalis juris, yang secara sederhana dapat dikonsepkan bahwa wilayah atau batas suatu negara mengikuti wilayah atau batas wilayah kekuasaan penjajah atau pendahuluannya. Penentuan wilayah yang berlandaskan asas uti possidendi juris merupakan prinsip umum yang telah menjadi kebiasaan masyarakat internasional dalam menentukan wilayah baru, baik yang lahir melalui proses kemerdekaan secara sepihak ataupun melalui penggunaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip uti
Posidetis juris secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang memiliki makna sebagai milik Anda. Terminologi tersebut berasal dari sejarah sepanjang hukum Romawi yang memiliki arti bahwa wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti penguasa pemilik, asas yang telah disepakati oleh pihak lama dan negara baru yang disepakati melalui perjanjian. Menurut beberapa para ahli, memberikan pandangan argumentasi bahwa para kolonial telah meletakkan dasar-dasar batas negara yang baru merdeka dari penguasa penjajah sehingga negara baru dapat langsung meneruskan warisan perbatasan yang ditinggalkan penjajah. Sehingga tujuan utama dalam penerapan prinsip uti possidetis juris ialah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang didasari pada perebutan perbatasan oleh negara-negara baru. Penggunaan prinsip uti possidetis juris telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dalam kaidahnya, dengan kasus sengketa maritim antara Peru dengan Chili, dengan diterapkan prinsip uti possidetis juris, hal ini dikarenakan dari sejarah pembentukan negara Chili yang merupakan pemisahan dari negara Bolivia. Pada awalnya, Chili telah diberikan ketetapan mengenai batas wilayah dan telah disetujui oleh negara Peru. Hal ini pula telah menjadi dengan adanya perjanjian di Lima yang telah disepakati oleh Peru dan Chili. Akan tetapi, dikarenakan klaim secara sepihak oleh kedua negara berkaitan dengan 200 mil laut dari garis pangkal pantai yang dilatar belakangi oleh adanya klaim serupa oleh Amerika Serikat, sehingga Chili dan Peru saling klaim wilayah laut perbatasan mereka. Jika dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal, maka konflik antara dua negara bertetangga ini tidak dapat terjadi. Tentu harus dengan syarat bahwa kedua negara harus memiliki persepsi penafsiran yang sama dengan yang ditentukan dalam Deklarasi Santiago dan Perjanjian Zona Batas Maritim Khusus. Persepsi penafsiran yang sama dibutuhkan dalam suatu perjanjian. Penafsiran dari perjanjian internasional lebih mendekati kepada upaya-upaya yang diperbuat untuk dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional tersebut ke dalam tindakan yang nyata untuk memenuhi prestasi dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penafsiran pada hakikatnya merupakan proses kedua yang hanya dapat dilakukan jika perjanjian tersebut tidak mungkin dirasakan masuk akal, khususnya terhadap istilah-istilah biasa yang ada dalam suatu perjanjian. Pentingnya persamaan persepsi dalam penafsiran suatu perjanjian internasional antara pihak yang dibutuhkan. Dalam kasus Chili dan Peru, kedua negara memiliki persepsi berbeda mengenai Deklarasi Santiago. Penafsiran berbeda tersebut terjadi dengan keluarkan undang-undang mengenai batas wilayah laut masing-masing negara. Putusan Mahkamah Internasional berdasarkan analisis kelompok kami sudah adil. Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Internasional hanya menetapkan arah batas laut mereka Chili dengan Peru, tetapi tidak menentukan koordinatnya. Hal ini dikarenakan para pihak tidak meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan koordinat geografi tersebut. Sekian dari kelompok kami tentang analisis sengketa batas wilayah laut Peru dan Chili. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.